Pembimbing kan mahal, menyita waktu, tenaga pikiran, dan anggaran. Pak Dian punya rumah makan, kata orang lain, ini kopinya harus ini sini, ya gak bisa dong. Kan semua pejabat sekarang baik, tapi saya ingin yang terbaik. Saya sudah mendapat izin secara tertulis ya, dari Kemendagri untuk melaksanakan open bidding. Kita juga berkomunikasi dengan pejabat di Kemendagri ya, juga sudah mendapatkan izin. Mereka sangat paham dan menghargai ya, terhadap otoritas ya, bupati terpilih ya, bupati definitif. Dan saya clear itu ya, tidak jadi persoalan. Di daerah-daerah lain pun seperti itulah. Diberi kesempatan bupati terpilih ini untuk menyusun kabinetnya, menyusun skuadnya untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi masyarakat. Gitu. Lantas saya bertanya nih, dari sudut mana pemborosannya? Kan begini, ya. Saya tidak merasa menggunakan dana open bidding itu. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nah, bayangkan kita juga tidak bisa dipaksakan tidak bisa dipaksakan menggunakan uang 300 juta untuk menggunakan produk itu. Tapi apalah artinya? Nanti konsekuensi logis dari produk itu ya membuat pemborosan lebih besar. Nah, maksud saya begini ya, sekda itu adalah hal yang strategis yang harus memang memahami visi bupati, misi bupati. Nah, visi misi bupati. Saya pernah ngobrol, ya, saya pernah membaca tulisan juga benar dari salah seorang staf saya. Kalau diibaratkan misalnya, benar juga ya tadi saya baca tuh dalam sebuah restoran rumah makan. Restoran itu punya koki. Nah, dengan seorang pemiliknya yang sudah punya pelanggan yang banyak. Tiba-tiba koki itu tanpa diduga, tanpa rencana, tanpa sentuhan owner itu membuat menu baru. Perlu tentu dong menu baru ini menggunakan dana. Diolah, dimasak. Tapi ternyata ketika dijual ke konsumen itu gak ada yang beli. Nah, kan pertanyaannya, ini jangan disalahkan yang konsumennya. Ini si kokinya itu ya, kok membuat menu baru ya, dengan menggunakan anggaran tanpa semetuan ownernya misalnya kira-kira. Karena alurnya gitu. Lantas kalau berbicara dalam konteks pemborosan itu siapa yang borosnya gitu. Nah gitu. Ini sederhana saja. Kembali lagi bagi saya ya, bukan persoalan hari ini pemborosan yang terjadi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Tapi saya menyelamatkan atau tidak mau lagi terjadi pemborosan tata kelola yang salah untuk tahun berikutnya. Ya, saya kembali tadi awal kan, saya diberi kewenangan untuk menyusun kabinet terbaik. Ya. Terbaik saya sampaikan semua pejabat sekarang baik, tapi saya ingin yang terbaik. Ya, ingin terbaik. Saya kasih kesempatan ke publik bahwa kabinet terbaik nanti besok, ya itu yang sudah besok itu saya ingin memberikan terbaik bagi masyarakat. Ya gitu, harus didukung oleh pejabat yang bagi saya memang kan kalau bahasa zaman dulu lain koki lain masakan. Ya. Kan besok lusa saya yang bertanggung jawab ke masyarakat. Nah, dalam rangka bertanggung jawab ke masyarakat supaya baik, ya saya biar kesempatan dulu dong ya untuk meramu ya
tukang kokinya siapa saya yang di belakang meja saya gitu. Ya gak bisa. Saya harus dipaksakan, ya harus Pak Dian punya rumah makan, kata orang lain, ini kokinya harus ini sini, ya gak bisa dong. Wong saya yang punya ownernya, yang punyanya ya, saya inginkan koki-koki yang terbaik untuk masyarakat, untuk konsumen. Ya sama dengan saya di sini. Ya gak bisa. Ya gak bisa dipaksakan. Yang pasti saya dalam ketentuan OB ini segala ketentuan ditempuh. Dan ketika Kemendagri mengeluarkan izin, itu pasti sudah melalui tahapan, melalui kajian, proses yang panjang, dan dipastikan tidak melanggar hukum. Itu. Ya pastilah diboleh-bolehkan. Itu saya tadi bilang. Ya. Apalah ya, kalau kita memaksakan, tapi menimbulkan konsekuensi nanti anggaran tahun-tahun ke depan lebih tidak hemat. Dan saya sampai hari ini ya belum menggunakan anggaran untuk open bidding kok. Baru mau. Kalau berbicara ya, pemborosan, ya yang sudah menggunakan gitu kan. Saya ingin sampaikan, waktu saya menjabat sekda itu sebetulnya proses itu tidak direncanakan. Karena memang kita waktu itu Sekda dan Pak PJ menyampaikan tidak ada rencana untuk melaksanakan mutasi dan open bidding. Karena akan menunggu bupati definitif. Setahu saya seperti itu. Ya, kan ini, kan kata tadi harus prosedural. Sebenarnya kan ada aturannya. Kalau saya sih ingin cepat, ya kita tunggu aja. Kita kan semua juga melangkah, apalagi ini untuk sekda ini kan harus prosedural, tahapannya harus ditempuh. Tapi yang pasti sudah mulai berproses. Pak Wahyu kenapa ditunjuk? Karena Pak Beni yang terdahulu itu sudah habis masa jabatannya, sudah 2 kali diperpanjang. Ya, saya sekda ke depan menginginkan, karena itu tadi semacam tangan kanan saya ya, dia tuh mampu berperan selaku pengayom para PNS, ya, panglimanya ASN, fungsinya kan sebagai koordinator, ya. Koordinator sebagai koordinator memberikan pelayanan administrasi terhadap kepala dinas, membantu meluruskan program, ya. Dan yang terpenting bagi saya yang diharapkan ke depan itu sekda itu tadi menghadapi persoalan pekerjaan rumah yang cukup berat kaitan dengan tata kelola keuangan daerah, tentang ingin penataan SDM Kuningan yang supaya lebih kuat. Saya juga berharap besok tuh sekda itu yang kreatif, yang punya prinsip-prinsip atau kaidah inovator, tangguh. Memang syarat sekda ke depan seperti itu. Pandai berartikulasi, mengeluarkan gagasan ide, mentransformasikan ilmunya, keinginan gagasannya kepada kepala SKPD, mampu mengkoordinasikan, mengevaluasi. Berat. Yang terpenting memahami tentang visi misi saya. Nah ini nanti ke depan ada manajemen talenta. Nah, manajemen talenta itu sebuah pendekatan nanti dalam pengembangan sumber daya manusia gitu ya, berdasarkan kaidah-kaidah yang baru. Ya. Jadi nanti mungkin dengan penerapan manajemen talenta ini kesan atau intervensi yang bersifat politis, bersifat kedekatan like and dislike gak bisa. Semua itu kan ada kotaknya. Di kotak 1 ya 2 9 block atau kotak 9. Jadi nanti orang yang masuk kepada sudah kotak 7, kotak 8, kotak 9 itu bisa menjadi kepala dinas. Ada rekomendasinya ini kurang diklat, kurang enak. Dan semua juga nanti ASN bisa melihat, saya udah di kotak berapa nih. Oh, kotak 4 kene,
jangan berharap jadi kepala dinas, karena harus menempuh berbagai persyaratan. Itu misalnya dari strata pendidikan, dari bersifat normatif pangkat dan golongan, dari rekornya apakah kena hukuman atau tidak, atau dari kapasitas ada nanti bisa, jadi bisa ngukur. Pak Wahyu misalnya sekarang udah kotak 8 kotak 9, oh layak menjadi kepala dinas. Pak Deden kotak 89 jadi kepala dinas. Bu Tatik misalnya, Pak Dodi misalnya sudah kotaknya 78, oh bisa itu promosi. Tapi ketika saya lihat Bu Tatik, Pak Dodi masih kotak genap, oh nggak bisa, fair kan? Nah ini saya ingin coba dengan manajemen tersebut. Saya ingin sih minggunya sudah mulai saya berproses itu. Nah, dan ini akan lebih hemat. Tidak akan lagi ada open bidding. Open bidding kan mahal, menyita waktu, tenaga pikiran, dan anggaran. Nah, ini salah satu efisiensi seperti itu. Lebih efisien dan lebih fair. Lebih fair. Nanti kan semuanya tercetak dalam kotak nanti manajemen talenta itu kotak. Ada kotak berapa dia, kan gitu. Nah saya ingin ini juga salah satu terobosan kita ya. Saya sih udah menugaskan ke BKPSDM, ke Pak Beni, ke Pak Dodi, saya ingin manajemen talenta udah mulai tahun ini secepatnya. Mohon doa lah, mudah-mudahan bisa diterapkan di Kuningan dan menghasilkan nanti SDM yang paripurna dan bisa membangun Kuningan yang lebih baik.